Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan uji coba elektrolit. Ya, untuk uji coba elektrolit di sini kita harus membuat sebuah rangkaian listrik. Kita membuat yang cukup sederhana aja. Ya, jadi alat yang dibutuhkan adalah ini. Ya, 2 baterai besar yang sudah saya gabungkan. Ya, saya lem menjadi satu. Lalu ini ada fitting lampu namanya, atau rumahnya lampu yang kecil saja. Lalu yang berikutnya ini namanya bohlamnya. Kalau kalian mau beli tinggal bilang aja bohlam yang ukurannya 5 watt. Lalu yang berikutnya adalah kabel. Yang nanti kabel ini akan dipotong menjadi 3 bagian sama besar gitu, sama panjang. Ya, akan dipotong menjadi 3 bagian sama panjang ya. Ini kabel yang hanya 1 wire di dalamnya, bukan yang 2 wire, jadi cukup yang 1 wire. Lalu berikutnya ini adalah alat yang akan kita rangkai nantinya ya, yang kita rangkai untuk sebagai alat uji coba elektrolitnya. Lalu saya juga menyiapkan ada beberapa bahan yang akan kita uji coba gitu ya. Bahan di sini saya menggunakan ada yang namanya larutan NaCl atau larutan garam dapur ya, yang saya pergunakan untuk menguji. Jadi bisa menggunakan garam dapur biasa aja yang ada di rumah ya. Lalu ini adalah HCl ya. Saya ambil untuk zat asamnya, yaitu saya menggunakan HCl. Ya, HCl ini kalau misalnya mau diganti pun kalau yang di rumah ya bisa pakai cuka ya, cuka makan ya, atau misalnya perasan jeruk ya, itu juga namanya larutan asam. Lalu berikutnya adalah larutan gula ya. Ini di rumah cukup familiar, tinggal diseduh aja gula gitu ya, diaduk sampai larut ya, air gula. Lalu yang terakhir adalah NaOH ya, sebagai contoh untuk larutan basah. Nah, larutan basah ini kalau misalnya kalian mau menggunakan praktikum di rumah, tidak ada NaOH atau natrium hidroksida, kalian bisa menggunakan deterjen yang kamu larutkan dalam air ya. Ambil aja mungkin sesendok kecil deterjen, lalu kamu larutkan ke dalam air, lalu kamu aduk sampai rata ya. Itu juga akan menjadi larutan basah. Nah, jadi di sini saya menggunakan ada 4 jenis larutan yang akan dipakai, yaitu NaOH sebagai jenis larutan basah, ini gula sebagai nanti yang netralnya, ini adalah HCl sebagai larutan asam, dan NaCl sebagai larutan garam. Oke, berikutnya kita mulai perakitan ya. Ini baterainya sudah saya rekatkan. Untuk kabelnya sendiri ini nanti akan saya potong menjadi 3 bagian. Ukurannya bebas, tidak ada masalah. Kalau biar aman sih ya dibuat lebih panjang gitu ya, dibuat lebih panjang. Ini nanti akan saya potong menjadi 3 bagian. Lalu yang tadi diperkenalkan adalah kita butuh elektroda. Nah, elektroda yang saya pakai di sini adalah paku ya. Jadi kita bisa menggunakan paku. Jadi kalau di rumah ada paku yang sudah berkarat ya, mungkin pakunya bisa kalian amplas dulu ya, bisa kalian bersihkan. Jadi gunanya si paku ini nanti sebagai elektroda ya, sebagai penghantar listriknya di uji elektrolit kita ya. Kita menggunakan paku saja ya, usahakan yang masih mengkilap seperti ini gitu ya, yang tidak berkarat, agar nanti bisa terlihat ya, bisa terlihat arusnya. Untuk pertama, kabel ini saya belah dulu menjadi 3 bagian ya, saya potong. Potongan 3 kabel ya, ukurannya bebas ya. Ini kebetulan tadi saya potong awal terlalu pendek gitu ya. Lalu yang berikutnya saya buat lebih panjang. Oke. Nah, yang berikutnya ke ujung-ujung dari kabel ini, masing-masing ujung dari kabel ini ya, kalian boleh kelupaskan dulu ya, lapisan pelindungnya atau karetnya ini ya, bagian penutupnya, penutup kawatnya kalian buang dulu ya, kalian kupas menggunakan gunting ya. Lalu
guntingnya mungkin harus secara perlahan-lahan gitu ya, supaya tidak patah juga bagian kawatnya. Jadi ini ketiga kabel ini masing-masing ujungnya harus dikupas ya, harus dibuang. Oke, kita mulai merakit. Pertama ini kita masukkan dulu bohlamnya ke dalam rumahnya, ke dalam fittingnya ya, lalu kita ambil salah satu kabel ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ujung-ujungnya ini tuh ada seperti lubang-lubang yang bisa dimasukkan oleh kabel atau kawat gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke ujung-ujungnya. Jadi mungkin saya ambil satu-satu, misalnya di sini ya, kita tinggal selipkan aja ke bagian salah satu lubangnya pertama ya, lalu kita tinggal lipat. Oke, atau yang satu selesai, lalu kita ambil kabel yang kedua lagi ya, kita masukkan ke lubang yang sebelahnya lagi yang berbeda, kita masukkan, lalu sama seperti tadi kita lipatkan juga, lipat saja langsung ya. Ini karena arusnya tidak terlalu besar ya, jadi mungkin nggak usah harus sampai dibungkus supaya tidak ini ya. Jadi biasanya kalau biar aman tidak terjadi setruman atau ya ada yang menyetrum ya, ini harusnya diberi pelindung lagi, bisa solatip atau apa gitu ya. Tapi tidak usah, ini cukup begini aja karena arusnya nggak terlalu besar juga. Jadilah rangkaian listrik seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita sambungkan dengan baterainya, dia akan menyala ya, dia akan menyala. Jadi ini harus nempel, benar-benar nempel supaya lampunya bisa menyala. Nah, rangkaiannya yang pertama, ujung salah satu ini kita tempelkan ke salah satu ujung baterai. Jadi baterai kan ada dua kutub ya, salah satu ke sini. Nah, lalu ini nanti kita pasangkan paku di sini ya. Jadi satu ke kutub baterai, lalu ke lampu, kabel kedua, terus ke paku. Kabel ketiga masuk ke kutub berikutnya, lalu kita tempelkan paku juga ya. Jadi model rangkaiannya nanti seperti ini ya. Jadi baterai masuk dari kutub yang positif, lalu ke paku, lalu baterai yang kedua masuk ke lampu, habis itu ke paku yang kedua ya. Rangkaian nanti seperti ini yang kita mau rangkai. Oke, kita rekatkan dulu. Pastikan kabelnya ini kena ke bagian tengah-tengah ini ya. Lalu ujung yang satu ini kita lilitkan saja ke bagian pakunya. Oke, yang satu lagi juga ini ke kabel yang terakhir, yang ketiga ya. Ini rangkaian pertama sudah jadi seperti ini. Satu lagi kabel yang ketiga dengan paku yang kedua kita juga lilitkan, kita sambungkan, sudah jadi seperti ini ya. Kemudian salah satu ujungnya lagi kita tempelkan ke ujung baterai. Seperti yang tadi, pastikan si kawatnya ini dari kawat dari kabel ini menempel persis pada ujung baterai ini. Kalau sudah seperti ini, alat uji coba kita sudah jadi. Ini sebenarnya hanya untuk biar terlihat nanti tidak bergerak-gerak
Jadi ini saya lem biar terlihat jelas ya. Jadilah seperti ini rangkaiannya. Seperti ini rangkaiannya dengan ini kabel, lalu nempel ke paku. Kabel berikutnya masuk ke lampu dan kemudian ke paku yang berikut. Oke, seperti ini. Kalau sudah jadi rangkaian seperti ini, kita tinggal uji coba ke dalam beberapa larutan. Nah, kita juga bisa mengetes apakah rangkaian kita ini dapat mengantarkan listrik atau tidak. Sebenarnya kita tinggal tempelkan aja pakunya. Ya, jadi untuk mengujinya apakah lampunya menyala atau tidak, ya masing-masing paku ini kita tempelkan saja. Ya, kalau paku ini menempel, pastikan arusnya akan terhubung gitu ya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tentang pemahaman konsep arus listrik gitu ya. Jadi kan dari baterai ini ya, dari sumber listriknya ya, dari mungkin kutub positif ya, dia mengalirkan arusnya lalu masuk ke lampu ya, lalu kembali ke kutub negatifnya di sini ya. Kalau saya putuskan, saya lepas pakunya, dia akan mati. Ya, kalau saya lepaskan pakunya, dia akan padam lampunya gitu ya. Nah, ini kalau saya rekatkan kembali, dia akan menyala kembali. Oke, jadi inilah yang namanya rangkaian listrik tertutup. Jadi untuk mengujinya apakah rangkaian kita sudah benar atau tidak, tinggal kalian tempelkan saja pakunya. Nah, salah satu kendalanya baterai ini harus terkat dengan baik dan benar gitu ya. Kedua ujungnya ini harus menempel dengan baik, jangan sampai lepas. Jadi kedua ujung ini antara kabel dengan kabelnya harus merekat dengan baik. Oke. Nah, karena ini sudah berhasil untuk uji cobanya, maka kita bisa lakukan uji coba yang pertama ya, kita celupkan. Ya, kita celupkan ke larutan elektrolit kita, pakunya. Oke, yang pertama yang akan saya coba adalah dengan NaCl. Ya, dengan NaCl. Ya, saya taruh di sini. Ya, ini lampunya masih menyala ya, karena kabelnya pakunya masih menempel. Nah, caranya adalah apakah kita mengetahui dia elektroda atau tidak? Kita celupkan kedua elektroda ini, ya, kedua paku ini ke dalam larutan, tapi tidak boleh menempel. Ya, tidak boleh menempel. Kalau dia menempel, dia pasti nyala. Gitu ya. Nah, ini kebetulan NaCl-nya mungkin kurang terlalu kuat gitu ya, sehingga lampunya tidak menyala. Tapi kalau kalian perhatikan di sini lebih jelas, mungkin di arah ini. Ya, kalau kalian lihat di sebelah sini, ya, di paku ini akan ada seperti gelembung-gelembung. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya saya arahkan ke sini. Nah, ini ya terlihat ada seperti gelembung-gelembung, sedangkan di sini nggak terlalu gitu ya. Nah, gelembung-gelembung inilah yang akan menyatakan dia larutan elektrolit atau bukan. Gitu ya. Mungkin kalau saya arahkan kameranya ke sini, nah lebih jelas tuh terlihat gelembung-gelembungnya. Ya, nah inilah yang namanya sebenarnya larutan elektrolit, gitu ya. Dia bisa menghantarkan arus listrik. Buktinya dari mana? Padahal lampunya nggak nyala, ya. Lampunya tidak menyala, ya, entah karena kuat arusnya yang kurang atau memang larutannya yang kurang kuat elektrolitnya. Oke, tapi terjadi proses gelembung di situ. Ini menandakan bahwa larutan NaCl mengandung larutan elektrolit, atau dia termasuk jenis larutan elektrolit. Oke. Nah, untuk proses yang kedua, kita bisa angkat pakunya.
Lalu kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah larutan garamnya diangkat, kita lanjutkan ke uji coba yang kedua, yaitu dengan menggunakan HCl. Dan pastikan pakunya ini sudah dilap kering ya, boleh menggunakan tisu atau kain basah gitu ya. Lalu kita uji coba berikutnya, larutan HCl ini apakah dia elektrolit atau bukan, kita celupkan saja. Nah, kalau kita lihat di sini, di lampunya menyala walaupun agak redup gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya dekatkan kameranya, gitu ya, menyala walaupun agak redup. Tapi di dalam larutannya untuk pakunya sendiri dia ada gelembungnya, ya, gelembungnya seperti ini. Ya, ini larutan HCl. Ya, terlihat gelembungnya dengan lampu menyala. Ya, berarti dia termasuk elektrolit dan termasuk golongan elektrolit kuat karena di dalam larutan ada gelembung, di lampu menyala. Oke, kita lanjutkan. Ini kita angkat saja, gitu ya. Ini boleh kita singkirkan, kita buang. Ya, pastikan pakunya terlap dengan bersih. Ya, di sini saya menggunakan kain saja. Kalau kalian mau lebih praktis, boleh menggunakan tisu. Ya. Yang ketiga yaitu adalah larutan NaOH. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian bingung dengan larutan basahnya itu apa, ya kalian boleh menggunakan larutan deterjen kamu cukup larutkan gitu ya, kamu aduk dengan air, lalu jadilah larutan basah. Kita celupkan saja. Nah, di sini kalau kita lihat lampunya tidak menyala, ya, lampunya tidak menyala. Ya, kalau saya dekatkan, gitu ya, memang lampunya tidak menyala, tapi di dalam larutannya sama seperti yang tadi ada gelembungnya. Walaupun tidak seaktif yang tadi, gelembungnya lebih berkurang gitu ya. Nah, bahkan di kedua paku ada gelembungnya. Ya, ini kalian bisa lihat di paku yang ini, ya tuh. Ini paku yang ini ada gelembungnya tuh. Lalu di paku yang kedua ini juga ada bagian gelembung-gelembungnya di bagian bawah. Oke, seperti itu. Maka menunjukkan ini juga NaOH sebagai larutan elektrolit. Larutan yang terakhir adalah gula. Ya, larutan gula. Apakah kita membuktikan dia termasuk elektrolit atau bukan? Oke, kita celupkan saja langsung. Ya. Oke, kalau kamu lihat di sini, aktivitas yang terjadi adalah lampunya tidak menyala. Lalu di dalam larutannya si pakunya pun tidak menyala, tidak ada gelembung apapun. Gitu ya, bersih kalau kalian lihat ya. Ya, tidak ada gelembung apapun yang terjadi, gitu ya, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kecuali kalau pakunya ditempelkan, lampunya akan menyala. Ya, kalau pakunya kita tempelkan, lampunya akan menyala. Kalau pakunya saya lepas, dia tidak menyala lagi. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau larutan gula bukan termasuk larutan elektrolit karena tidak menyalakan lampu dan tidak ada gelembung sama sekali. Oke, ini adalah tes uji coba larutan elektrolit. Alatnya cukup sederhana dengan menggunakan 2 baterai ya. Kabelnya ini pun kalau dihitung mungkin nggak sampai 1 meter ya, cukup ya, kamu boleh beli 1 meter gitu ya. Lalu yang dibutuhkan berikutnya adalah paku, dan yang pasti solatip seperti ini yang besar, yang kuat, yang perekatnya cukup kuat sehingga bisa menempelkan si baterai ini. Oke, ini adalah uji coba elektrolit ya. Sampai bertemu di video percobaan berikutnya atau praktikum berikutnya.